Halo Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast edisi ke-37. Di episode ini, kalian bakal ditemenin sama aku Danang, dan aku bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi, buat Sobat Pio, langsung aja yuk pasang earphone kalian dan dengerin podcast ini sampai selesai. Udah pasang earphone kalian? Sebelum aku mulai topik pembahasan, aku mau tanya dulu nih, gimana kabar Sobat Pio hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Sobat Pio tahu nggak sih, kalau medsos itu jadi pengaruh yang besar buat generasi kita. Jadi, kita sebagai anak muda dengan generasi Z harus bisa bedain mana yang patut dicontoh dan mana yang nggak patut dicontoh. Kira-kira Sobat Pio tahu nggak sih pengaruh media sosial terhadap generasi kita itu apa aja? Medsos itu bisa jadi dampak negatif bagi kita kalau kita menggunakannya secara berlebihan. Contohnya tuh kayak mengganggu waktu tidur, menyebabkan kecanduan, dan menimbulkan tekanan bagi diri kita sendiri. Dan masih banyak lagi. Nah, karena aku juga termasuk generasi Z, aku tahu berapa besarnya medsos mempengaruhi sama kehidupan anak Gen Z sekarang. Dan kita harus bisa merubah hal negatif jadi positif. Nah, di episode kali ini aku mau nyebutin dan ngejelasin pengaruh media sosial bagi Sobat Pio nih, agar Sobat Pio nggak salah lagi dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, terpengaruhnya kepribadian diri. Nah, Sobat Pio, medsos itu bisa juga loh mempengaruhi kepribadian kita secara nggak langsung. Karena kita itu setiap hari hampir menggunakan medsos. Kita bisa terpengaruh sama konten-konten yang lagi kita tonton. Contohnya itu seperti di TikTok muncul konten galau. Tiba-tiba dengan melihat konten itu, kita jadi ikutan galau. Jadi, kalau kita nggak bisa milih konten yang baik di medsos, konten yang buruk bisa mempengaruhi karakter kita loh, Sobat Pio. Contohnya itu seperti berbicara kasar kepada orang, suka mengumpat, dan tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Jadi, buat Sobat Pio, kita harus pintar-pintar buat cari konten yang baik ya, buat ditonton. Yang kedua, ketergantungan dan kecanduan media sosial. Sobat Pio sadar nggak sih, generasi kita itu cenderung ngehabisin waktunya di media sosial, mulai dari posting konten, scroll beranda medsos, sampai ngecekin terus notifikasi. Hal seperti ini itu bisa juga nimbulin dampak negatif loh Sobat Pio, seperti kecanduan game sampai lupa waktu, bahkan sampai menghamburkan uangnya demi kepuasan dengan hal yang tidak bermanfaat. Lebih parahnya lagi, bisa muncul tindakan kriminalitas seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Nah, buat meminimalisir dampak negatif seperti itu, Sobat Pio bisa ngelakuin aktivitas di dunia nyata seperti ngelakuin hobi yang Sobat Pio punya. Atau juga bisa ngembangin bakat yang Sobat Pio miliki. Yang ketiga, mudah mendapatkan informasi. Mungkin bagi kita, waktu dan jarak nggak lagi jadi sebuah halangan buat kita ngelakuin komunikasi secara cepat. Iya nggak Sobat Pio? Dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih ini, proses penyebaran informasi dan interaksi antar manusia jadi semakin cepat dan terbuka. Melalui media sosial, Sobat Pio bisa loh ngedapetin sebuah informasi yang sebelumnya nggak kita tahu menjadi tahu, atau lebih update lagi tentang berita-berita yang lagi viral atau booming-boomingnya. Tapi penting juga buat Sobat Pio catat bahwa akhir-akhir ini banyak banget penyebaran berita hoax yang ngebuat kita sebagai Gen Z nggak bisa ngebedain berita mana yang layak dibaca dan berita mana yang nggak pantas kita baca atau mungkin kita harus melawannya.
Nah, kita itu bisa banget ngatasin berita hoax ini dengan cara mengikuti bagian dari gerakan anti-hoax. Yang keempat, peluang karir dan entrepreneurship. Media sosial itu memberikan peluang besar bagi generasi kita loh, Sobat Pio. Sobat Pio bisa ngembangin karirnya dan berwirausaha melalui konten kreatif, pemasaran digital, dan jaringan profesional. Nah, generasi Z ini bisa juga dibilang generasi yang unik, tetapi juga mempunyai potensi besar untuk membentuk masa depan bisnis. Sobat Pio juga bisa loh nunjukin minat yang kuat dalam kewirausahaan dan memiliki pemahaman tentang teknologi. Generasi Z lebih cenderung memilih untuk mengambil resiko dan memulai bisnis sendiri. Sobat Pio ngerasa gitu nggak sih? Kita lebih memiliki pemahaman tentang teknologi dan media sosial. Ini memungkinkan Sobat Pio untuk melihat peluang bisnis baru dan inovatif yang belum pernah terpikirkan oleh generasi sebelum-sebelumnya. Gimana nih Sobat Pio? Sekarang udah tahu kan pengaruh medsos bagi generasi kita? Sebenarnya masih banyak banget sih dampak-dampak media sosial bagi kehidupan kita. Aku harap Sobat Pio sekarang bisa bedain nih cara menggunakan sosial media dengan bijak. Walaupun kita tinggal di era globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi yang serba cepat dan canggih, Sobat Pio juga harus bisa gunain media sosial ini dengan bijak dan gak berlebihan. Dari situ kita bisa ngembangin dampak positif dari penggunaan media sosial dan ngehilangin dampak negatif dari penggunaan media sosial. Aku harap Sobat Pio pada paham semua ya. Percaya bahwa generasi Z mampu mewujudkan generasi yang baik untuk bangsa. Nah, semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai sini dulu ya Sobat Pio. Oh iya, aku juga mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lepaskan benci yang ikat diri, kita gapai bahagia yang hakiki dengan saling bermaaf-maafan di bulan yang suci. Buat Sobat Pio, selalu kasih jejak kalau kalian sudah dengerin Kilo Podcast dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar Sobat Pio nggak ketinggalan podcast-podcast edisi selanjutnya. Danang pamit. Well, goodbye.